Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 1C Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2023 ingin menjelaskan bagaimana cara menguji aplikasi menggunakan metode usability after scenario questionnaire atau ASQ. Video ini kami buat sebagai syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia komputer yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah STMkom. Sebelum lanjut ke seksi berikutnya, izinkan kami memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Christian Raditya Danarale dengan NPM 230202056. Perkenalkan, nama saya Nalindra Jawatawai dengan NPM 230 2020 70. Perkenalkan, nama saya Redirham Wijaya Kusuma dengan NPM 230202054. Aplikasi yang akan kami pilih untuk pengujian aplikasi menggunakan metode ASQ ini adalah aplikasi besutan dari Microsoft, yaitu aplikasi Microsoft Teams. Nah, pertama-tama kita akan membuat skenario dulu, skenario apa yang ingin kita uji. Di sini ada 4 skenario, yaitu mendaftar dan masuk ke kelas. Yang kedua adalah skenario mengunggah tugas. Yang ketiga adalah bergabung ke rapat acara, dan yang keempat adalah skenario melihat pengumuman. Nah, di setiap skenario ini terdapat 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini, pertanyaan yang pertama mencakup kesulitan beberapa pengguna untuk menyelesaikan skenario tersebut. Yang pertanyaan kedua menunjukkan kepuasan pengguna ketika menyelesaikan skenario tersebut, dan pertanyaan yang ketiga adalah masalah yang dialami pengguna ketika menyelesaikan skenario tersebut. Setelah mendapatkan jawaban yang cukup dari responden, maka akan didapatkan data seperti ini yang berisi nilai jawaban yang diberikan kepada responden. Dan untuk mengolahnya di sini ada 3 poin, yaitu tingkat kemudahan, tingkat kepuasan, dan masalah yang ditemukan responden saat menyelesaikan skenario. Di mana untuk tingkat kemudahan didapatkan dengan total nilai poin yang diberikan responden pada pada pertanyaan pertama dibagi dengan jumlah responden lalu dibulatkan. Di sini pada skenario 1 didapatkan nilai 4, yang artinya responden merasa mudah dalam menyelesaikan skenario tersebut. Dan juga skenario 3, 2, 3, dan 4 juga mendapatkan nilai 4, yang berarti responden merasa mudah dalam menyelesaikan skenario. Nah, untuk tingkat kepuasan caranya sama seperti untuk mendapatkan tingkat kemudahan, dengan cara jumlah total nilai poin pada pertanyaan kedua dibagi dengan jumlah jumlah responden, dimana di sini semuanya mendapatkan nilai 4, yang artinya responden merasa puas setelah menyelesaikan keempat skenario tersebut. Nah, untuk masalah yang ditemukan responden pada skenario 1 ditemukan masalahnya ada 22,22%. Berarti masalah yang ditemukan sedikit. Nah, pada skenario 2 ditemukan 25,93%. Masalah ini termasuk sedikit, tapi ini termasuk presentasinya yang terbesar di antara keempat skenario tersebut, di mana skenario 2 adalah mengunggah tugas. Berarti responden masih kesusahan atau menemukan masalah saat mengunggah tugas. Dan pada skenario 3 adalah presentasinya lumayan paling kecil, yaitu 7,41%, dan skenario 4 14,81%. Setelah kita menganalisa data-data yang telah diperoleh dari responden, selanjutnya yaitu membuat laporan. Laporan yang akan dibuat memiliki beberapa bab. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode usability atau
materi yang sedang kita gunakan. Lalu yang ketiga itu adalah hasil dan pembahasan yang berisi tentang persentase para responden yang telah merespon. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang sejarah dari latar belakang kenapa kita memilih menggunakan Microsoft Teams sebagai bahan penelitian kami. Di pendahuluan juga berisi tentang informasi singkat dari Microsoft Teams dan metode yang akan kami gunakan, yaitu metode After Scenario Questionnaire atau ASQ. Di bab kedua ini berisi tentang materi-materi singkat atau materi full atau materi sepenuhnya tentang metode yang akan digunakan, yaitu metode ASQ. Lalu di bab kedua juga ada profil perusahaan Microsoft Corporation, yaitu selaku pembuat Microsoft Teams. Di bab 2 juga ada interface aplikasi Microsoft Teams, mulai dari homepage-nya atau halaman utama dan kalender, lalu ada direct message atau chat. Di bab ketiga ada hasil dan pembahasan. Bab ketiga ini berisi tentang hasil jawaban dari responden, mulai dari skenario 1, skenario 2, skenario 3, dan terakhir skenario 4. Di hasil dan pembahasan juga berisi hasil akhir dari metode yang kami gunakan, yaitu metode ASQ. Dan bab terakhir atau bab keempat yaitu kesimpulan dan saran. Bab terakhir atau bab keempat itu berisi tentang kesimpulan ya, mulai dari jumlah persentase skenario 1, persentase skenario 2, persentase skenario 3, dan persentase skenario 4. Dan selanjutnya yaitu ada lampiran. Lampiran berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi kami gunakan dan tabel asli dari yang kami peroleh, mulai dari nama, status, prodi, skenario 1, 2, hingga 4. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan beberapa hal yang tidak mengenakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.